Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Masih dilanjutkan untuk materi KUP, di mana seperti yang saya sampaikan di sesi awal materi ini, bahwa saya akan menyampaikan untuk materi-materi yang biasa dibahas di dalam brevet pajak AB seperti itu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk sesi kedua dari pembahasan mengenai KUP, ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik, sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan untuk perkembangan channel ini, untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwa kami sudah mengadakan program brevet AB untuk mulai tanggal 3 September nanti. Dan buat teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya di bidang perpajakan, teman-teman bisa mendaftar segera ke yang tertera di layar ini, ya. Jadi itu biayanya sangat murah sekali, hanya dengan 1,2 juta rupiah dengan 12 kali pertemuan. Dan brevet ini via Zoom, ya, seperti itu, 12 kali pertemuan, dan teman-teman sekalian akan mendapatkan fasilitas sertifikat, di mana sertifikat ini nanti bisa digunakan untuk menjadi nilai tambah saat teman-teman akan melamar pekerjaan, seperti itu, ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita di sesi kedua untuk KUP ini. Jadi kemarin terakhir mengenai ini, ya, pengertian hubungan keluarga, jadi sedarah dan semenda. Nah, sekarang kita masuk ke materi di mana kita mendaftar untuk NPWP itu sendiri. Oke, saya akan coba. Oke, kita masuk ke di mana kita mendaftar untuk NPWP. Jadi di sini untuk orang pribadi, kita mendaftar di KPP yang mewilayahi atau mewilayahi tempat tinggal atau domisili sesuai KTP, ya, di sini, atau tempat usaha. Nah, untuk badan atau perusahaan, CV atau PT seperti itu, maka mendaftarkan di KPP yang mewilayahi tempat kedudukan atau pendirian, tempat usaha atau cabang, ya, seperti itu. Oke, next. Konsekuensi kepemilikan NPWP. Jadi per 1 Januari 2021, di sini ada dua kewajiban, di mana yang pertama kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban kepada diri sendiri. Kewajiban kepada pihak lain ini ada 4, yaitu menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan. Kewajiban kepada diri sendiri, menghitung, menyetor, dan melaporkan. Untuk kewajiban kepada pihak lain, menghitung itu misalnya kita misalnya untuk ini, ya, untuk PPh 21 nih, misalnya kita punya usaha, kita punya karyawan seperti itu yang kita potong pajaknya, ya. Jadi kita harus hitung, kemudian kita potong PPh dari gajinya, kemudian kita setorkan, kemudian juga kita akan laporkan. Atau misalnya sebagai contoh untuk PPh 23, misalnya kita memesan catering untuk karyawan. Nah, di situ ada yang disebut juga PPh pasal 23, ya, 23 atau 21 jika objeknya adalah orang pribadi, maka di sana juga kita harus menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan untuk PPh-nya. Oke, ketika NPWP sudah terdaftar, maka seluruh kewajiban pajak harus dipenuhi, karena nanti jika tidak dipenuhi, ya, pastinya akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Misalnya, ya, terkait sanksi, terkait denda karena misalnya ada keterlambatan pelaporan, ya, seperti itu. Nah, untuk kewajiban diri sendiri, ya, tentunya menghitung, menyetor, dan melaporkan saat kita mendapat
penghasilan dari usaha yang kita jalankan ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini dia menghitung, jadi untuk menghitung itu sesuai ketentuan Undang-Undang PPh pasal 21, 23, dan 25 dan lain-lain. Nah, untuk memotong berarti di sini mengambil sekian persen dari penghasilan yang kita bayarkan kepada pihak lain. Contohnya yang tadi gaji atau catering tadi ya, itu kita potong, kemudian sekian persennya. Kemudian setelah itu, setelah kita potong, berarti kita ada kewajiban untuk menyetor sebesar sekian persen yang telah kita potong disetorkan ke pos atau bank dengan sarana surat setoran pajak. Nah, kalau dulu disebutnya SSP, tapi sekarang disebut e-billing ya. Kemudian setelah kita setor, maka kita harus melaporkan kegiatan hitung, potong, dan store dengan surat pemberitahuan SPT ya, seperti itu. Jadi kewajiban kita setelah memiliki NPWP untuk baik kepada diri sendiri ataupun kepada pihak lain adalah yang pertama menghitung, kemudian memotong, kemudian menyetor. Oke, selanjutnya kita yang terakhir adalah melaporkan, seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah kewajiban kepada diri sendiri. Untuk PPh 25, pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau dibayar setiap bulan. Nah, PPh 25 ini akan muncul ketika di akhir tahun kita sudah menghitung pajak dan ternyata memiliki kurang bayar. Nah, kurang bayarnya itu kita harus bayarkan dan kemudian kita bagi dengan 12, maka itu disebut dengan PPh 25 atau angsuran, seperti itu ya. Nah, ada lagi untuk PPh 29. Pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima atau dibayar pada akhir tahun jika ada kekurangan pajak. Nah, ini korelasinya dengan PPh 25 yang di atas. Ketika kita sudah menghitung pada akhir tahun, nah, terjadi kurang bayar, maka itu disebut sebagai PPh 29 yang juga kita harus bayarkan. Pembayaran pajak atas transaksi tertentu yang ditetapkan tersendiri sesuai undang-undang seperti pengalihan tanah atau bangunan. Nih, ini adalah biasa disebut PPh pasal 4 ayat 2. Misalnya teman-teman melakukan penjualan tanah dan bangunan, maka di sana ada kewajiban untuk teman-teman menyetorkan pajaknya, yaitu pajak PPh pasal 4 ayat 2, di mana tarifnya sebesar 10%, seperti itu. Oke, next. Oke, kewajiban kepada pihak lain. Nah, yang tadi itu kepada diri sendiri dan sekarang adalah kepada pihak lain. Yang pertama ada PPh pasal 21, pajak atas penghasilan yang diperoleh pihak lain atau OP atau orang pribadi atas pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan yang dilakukan setiap bulan. PPh 21 misalnya kita memiliki usaha dan kita mempunyai karyawan yang dimana gaji yang kita bayarkan itu melebihi dari PTKP, maka kita harus memotong PPh 21-nya dan kita harus setor, kemudian juga harus melaporkan. Nah, oke, yang kedua ada PPh pasal 23. Ini adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, dan imbalan tertentu yang diterima subjek pajak dalam negeri. Nah, ini untuk jasa misalnya seperti itu ya, kita memesan jasa untuk perbaikan AC misalnya, atau perbaikan atau misalnya perbaikan mesin apa seperti itu. Kemudian juga penghasilan berupa dividen ini juga nanti dipotong PPh pasal 23
bunga, royalti, dan imbalan tertentu yang diterima subjek pajak dalam negeri, seperti itu. Oke, next. Nah, ketika kita memiliki NPWP, kewajibannya adalah yang pertama, PPh pasal 25 atau 29. Ini wajib sifatnya. Ya, baik kita saat kita memiliki penghasilan seperti itu, maka ya PPh 25 29 ini adalah sifatnya wajib seperti itu. Kemudian ada lagi PPh 21 atau 26 untuk orang pribadi. Jika ada pegawai, maka wajib melaporkan seperti itu. Baik dia memiliki penghasilannya di atas PTKP ataupun tidak. Karena di akhir tahun kita juga harus melaporkan. Misalnya kita membayarkan gaji kepada si karyawan tersebut setiap bulan tapi tidak memenuhi tidak melebihi dari PTKP. Maka setiap bulan kita tidak perlu melaporkan karena tidak ada pembayaran, tetapi di akhir tahun tetap kita ada kewajiban untuk melaporkan. Nah, kemudian untuk orang pribadi, jika tidak ada pegawai, maka ya otomatis tidak wajib melaporkan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk badan, maka ini wajib melaporkan PPh 21 atau 26. Baik ada pegawai atau tidak ada pegawai. Ya. PPh 23 atau 26. Ada transaksi objek, maka ada kewajiban untuk melaporkan. Tidak ada transaksi atau objek, ya tidak wajib karena tidak ada transaksi, ya seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk memotong, menyetor, melapor, kapan, kewajiban bulanan, jenis pajak, PPh 21 atau 26. Memotong atau memungutnya saat pembayaran atau akhir bulan terutang. Menyetornya kapan? Tanggal 10 bulan berikutnya. Melapornya kapan? Tanggal 20 bulan berikutnya. Ini untuk PPh 21. Untuk PPh 23 atau 26, memotongnya atau memungutnya saat pembayaran atau akhir bulan terutang. Nah, kemudian untuk menyetornya tanggal 10 bulan berikutnya. Melaporkannya tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, yang tadi misalnya sewa tanah dan bangunan atau penjualan tanah atau bangunan, ya. Ini saat pemotong atau memungutnya itu saat pembayaran atau akhir bulan terutang. Menyetornya tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi misalnya transaksi di bulan Juni, nanti stornya itu paling lambat ya tanggal 10 bulan Juli. Melapornya tanggal 20 bulan Juli. PPh 25 ini tidak ada motong atau memungut karena ini adalah angsuran dari penghasilan kita. Tetapi untuk menyetorkannya ini ada tanggal 15 bulan berikutnya. Melaporkannya tanggal 20 bulan berikut. Nah, untuk PPN saat pembayaran atau penyerahan, ya. Kemudian menyetornya pada akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk transaksi bulan Juni, maka menyetornya itu di paling lambat tanggal 31 Juli. Melapornya juga sama tanggal 31 Juli, seperti itu. Tapi dibayarkan sebelum tanggal 31 Juli juga boleh, seperti itu, malah lebih bagus. Oke, next. Memotong atau menyetor, melapor, kapan? Oh, ini masih lanjutan, ya. Untuk subjek pajak WP orang pribadi, jenis pajak, PPh pasal 29, tahunan,
akhir bulan ketiga setelah akhir bulan. Jadi maksimal ini untuk SPT tahunan WP orang pribadi. SPT tahunannya itu jika terjadi kurang bayar, maka paling lambat penyetorannya adalah atau pembayarannya tanggal 31 Maret. Kemudian melapornya sama juga, tanggal akhir ketiga setelah akhir tahun pajak, berarti tanggal 31 Maret. Misalnya untuk SPT tahun 2021, maka setornya paling lambat tanggal 31 Maret 2022 dan begitupun dengan melaporkannya. Untuk WP badan atau perusahaan, CV, PT seperti itu, maka di sini ada jenis pajaknya PPh pasal 29 sama ya. Menyetornya akhir bulan keempat setelah akhir pajak, jadi tanggal 30 April. Melapornya juga sama tanggal 30 April tahun 2022. Next. Nah, ini contohnya. Bulan Januari, tanggal 11 Januari 2021, ada pembayaran sewa mobil sebesar 10 juta. Maka, ada pemotongan PPh 23 yang dilakukan. Kemudian juga di sini ada bukti pemotongan PPh 23. Jadi tidak asal motong, tapi kita harus menerbitkan bukti potong juga untuk PPh pasal 23 yang kita potong atas transaksi sewa mobil. Nah, kemudian di bulan Februari tanggal 10 2021 penyetoran PPh 23 sebesar 200.000, ya kan, 2% tarifnya dari 10 juta, maka nilainya adalah 200.000. Nah, di sini kita menerbitkan SSP untuk setorannya atau e-billing kalau sekarang ya. Nah, kemudian di tanggal 20 Februari ini kita kewajibannya adalah untuk melaporkan SPT PPh 23 atau 26-nya. Nah, kemudian juga maka di sini ada SPT masa PPh 23 atau 26 yang kita laporkan. Namanya SPT masa disebutnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk SPT tahunan PPh. Misalnya di tanggal 1 Januari 2021. Teman-teman dalam tahun berjalan pernah membayar pajak sendiri, misalnya angsuran ya, PPh 25 sebesar 680 juta, kemudian PPh yang dipotong pihak lain 120. Nah, ini adalah merupakan pajak yang sudah kita bayarkan nih. Kemudian di SPT tahunan, teman-teman kan menghitung nih SPT tahunannya, penghasilan bersih tahun 2021 misalnya sebesar 100 juta. Kemudian PTKP dengan status menikah dengan 2 anak 67.500.000 rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 32.500.000 rupiah. PPh orang pribadi 5%, jadi 32.500 ini dikali dengan 5%, maka PPh-nya adalah 1.625. Kemudian kita udah memiliki kredit pajak nih dari PPh 25 yang kita bayar sendiri tadi sama yang sudah dipotong orang lain. Ini kita jumlahkan, totalnya adalah 800.000, sehingga di tahun 2021 ini kita memiliki kurang bayar pajak sebesar 825.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya tanggal 31 Maret maka kita harus sudah membayarkan yang sebesar 825 ini menggunakan SSP atau e-billing ya kalau sekarang. Nah, setelah itu kita melaporkan SPT, di mana itu disebut sebagai laporan SPT tahunan yang biasanya kita laporkan di bulan
Maret, akhir Maret. Ini untuk PPh orang pribadi. Nah, penghapusan NPWP. Ternyata NPWP bisa dihapus, diajukan untuk penghapusan. Yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ya kan? Misalnya sudah tidak memiliki penghasilan dan meninggal seperti itu misalnya, itu bisa dilakukan penghapusan. Kemudian wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Kemudian wajib pajak bentuk usaha tetap penghentian kegiatan usahanya di Indonesia. Yang selanjutnya dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tapi penghapusan ini juga tidak serta-merta disetujui ya dari Direktorat Jenderal Pajak, karena pastinya akan ada klarifikasi atau akan ada pemeriksaan sebelum akhirnya NPWP tersebut dihapus seperti itu. Nah, oke, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan materinya, yaitu untuk kewajiban pemenuhan SPT. Ini nanti kita akan lanjutkan. Nah, untuk sesi yang kedua ini saya rasa cukup. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah penjelasan. Mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.